Hari Palang Merah Internasional ini memang selalu berkaitan juga dengan Hari Palang Merah Indonesia, juga terkait dengan terbentuknya Palang Merah Indonesia di daerah-daerah. Semua dalam rangka kemanusiaan. Iya. Termasuk yang orang mau bahas sekarang kan, sesuai undangan disampaikan oleh teman-teman dari RRI, kita akan membahas kebutuhan darah di Kota Manado. Nah, itu semangat yang harus tetap dibicarakan agar supaya ini menjadi spirit yang terangkat terus untuk kebutuhan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Jadi kebutuhan darah, mengapa darah itu dibutuhkan di rumah sakit? Ya, karena 4 hal besar yang menyebabkan terjadi permintaan darah. Yang pertama, ada penyakit anemi yang ditemukan di rumah sakit. Dan aneminya berat yang perlu untuk penambahan sel-sel darah. Kemudian yang kedua terjadi perdarahan hebat. Seperti itu yang terjadi tindakan operasi. Jadi setiap tindakan operasi kita selalu meminta persiapan darah. Kemudian terjadi kecelakaan apakah itu lalu lintas atau pekerjaan dan lain-lain yang mengakibatkan terjadi perdarahan. Atau juga pasien yang mengalami prematur. Jadi terjadi perdarahan hebat dari seorang ibu sehingga tiba-tiba harus ditolong persalinannya dan juga harus menyelamatkan ibunya. Kemudian juga penyakit-penyakit kronis yang dialami oleh seseorang sehingga membutuhkan tambahan darah sehingga dia menjaga vitalitas kehidupannya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan terjadi proses permintaan darah di rumah sakit. Nah, untuk alurnya tetap kita mengacu pada permintaan ke sarana yang menyediakan darah. Ya, untuk di Manado sini kita memiliki Palang Merah Indonesia yang ada di provinsi yang membuka kantor sehingga kita melakukan permintaan darah ke provinsi. Dan dalam harapan juga setiap rumah sakit harusnya memiliki UDD sendiri karena kebutuhan darah itu sangat mendesak. Prosedur permintaan itu diawali dari rumah sakit. Rumah sakit biasanya meminta kepada kami darah yang dibutuhkan dengan mengisi formulir, dengan mengikut sertakan contoh darah dari pasien penerima. Setelah itu dibawa ke UPD untuk kami proses selanjutnya permintaan tersebut. Jadi permintaan itu tidak bisa dilakukan oleh pribadi. Jadi ketika ibu perlu darah, ibu ke UPD mau bilang, dok saya perlu darah, nggak bisa seperti itu. Jadi ada prosesnya, ada proses administrasinya tadi diawali dengan kebutuhannya dari rumah sakit apa, kemudian ada formulir dibawa dengan contoh darah, sampel darah dan kami olah di sana. Karena tugas pokok utama dari UPD adalah menyiapkan darah yang aman dan berkualitas. Itu prinsipnya. Jadi kami menyiapkan darah yang aman. Aman berarti dari semua penyakit. Ada beberapa penyakit yang kami screening untuk mengatakan bahwa darah ini aman. Pertama bebas sifilis, bebas HIV, dan bebas hepatitis B dan hepatitis C. Jadi 4 penyakit ini yang kami screening untuk mendapatkan darah yang aman, berkualitas. Tentu di dalam darah itu mempunyai sel-sel darah dan harus dijaga kualitas dari sel-sel darah ini. Karena kalau sudah rusak percuma kita memberikan darah ke pasien dalam kualitas yang sudah tidak baik. Jadi itu yang jadi problem. Kebutuhan darah itu kalau kita melihat dari populasi Kota Manado itu sekitar 370.000 kayaknya. Nah, jadi 2%-nya sebenarnya adalah pedonor. Kalau kita hitung-hitung 2% itu kira-kira 7.000 donor yang bisa didapatkan oleh kami
PMI atau oleh ada UTDRS juga dari Rumah Sakit Kandau dan UTDRS dari Rumah Sakit Walter Munginsidi. Jadi ada 3 UPD sebenarnya. Tetapi yang jadi persoalan sekarang 7.000 itu kita tidak dapat. Sementara kebutuhan darah real sebenarnya sekitar 2.500. Sebenarnya kalau ada 7.000 ini kita tidak akan kekurangan darah. Tetapi kemampuan produksi darah oleh UPD unit pengelolaan darah PMI Sulawesi Utara sampai saat ini kami 1.500 kantong darah per bulan. Jadi ada kekurangan 1.000 kantong darah sehingga itulah yang terjadi banyak keluhan dari masyarakat. Ada keluhan dari masyarakat bahwa kenapa ke PMI tidak ada darah? Karena itu memang kurang. Kebutuhan kita 2.500, kami dapat sanggupi produksi darah itu 1.500 karena kurangnya kesadaran dari para masyarakat untuk mendonasikan darah. Padahal WHO mengeluarkan itu bahwa dari populasi 400 ribu itu orang dewasa, tidak anak-anak. 400 ribu orang dewasa di Manado itu kami sebenarnya boleh dapat 7.000, tetapi sampai saat ini tidak bisa, hanya 1.500 karena kekurangan darah. Orang bertanya kenapa kita tidak cari. Setiap hari UPD PMI Sulawesi Utara pergi ke minimal 2 tempat untuk melakukan donor darah, tetapi tidak cukup juga. Saya sangat mengharapkan masyarakat untuk dapat mendonasikan darahnya secara sukarela dan rutin, karena tadi yang dikatakan oleh Dr. Betty, kita sangat membutuhkan darah dari masyarakat yang ada di Manado, karena itu untuk kebutuhan darah masyarakat juga di Manado dan sekitarnya. Saya akan bacakan beberapa slogan sebagai closing statement. Darahmu berharga, menyelamatkan nyawa. Kita sehat, mereka selamat. Donor darah adalah tindakan sederhana yang berdampak besar. Terima kasih. Silakan Dr. Berti. Kalau saya memulai dari pertama cari tahu dulu golongan darah kita. Kemudian cari tahu golongan darah orang lain yang sama dengan golongan darah kita. Kemudian mari kita menyiapkan diri agar supaya bisa mendonorkan darah kita ke orang lain, dan juga kita mencari orang lain yang bersedia mendonorkan darah agar supaya permasalahan yang nantinya mungkin kita temui itu selesai saat ini, di saat kita masih sehat, masih kuat. Kanal Informasi